Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai pelanggaran kasus hak dan kewajiban, yakni aksi perundungan salah satu siswa SMP di Cilacap yang melanggar hak asasi manusia. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Putri Nurdiana Wahyudin Tias dengan NIM 222310101183 dan rekan saya Diana Ilarasati dengan NIM 2308102011119. Saya Sri Wahyuni Utami dengan NIM 230803102001. Saya Rizky Dwi Hardiani dengan NIM 222310101113. Saya Hilya Farana Putri dengan NIM 2308102011086. telah terjadi aksi perundungan di salah satu siswa di SMPN Negeri 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah pada 26 September 2023, di mana aksi perundungan tersebut disebarluaskan di media sosial yang membuat warganet menjadi geram. Akhirnya, pihak kepolisian mengusut dan telah menetapkan bahwa akar penyebab dari permasalahan perundungan tersebut terjadi karena kesalahpahaman antar kedua belah pihak saja, dan kronologi permasalahan tersebut terjadi ketika korban yakni RF berusia 14 tahun mengungkapkan bahwa ia merupakan anggota dari BASIS atau Barisan Siswa, dan setelah ia mengungkapkan hal tersebut, ia juga sempat menantang kelompok-kelompok di sekolah lain. Dari ungkapan korban tersebut membuat kedua pelaku yaitu WS 14 tahun dan MK 15 tahun yang juga merupakan anggota dari BASIS merasa tidak terima dan tersinggung karena MK merasa yakin bahwa RF bukanlah anggota dari barisan siswa tersebut, sehingga kedua pelaku memutuskan untuk melakukan perundungan terhadap korban di salah satu lapangan. Dan dari video yang ditampakkan, kedua pelaku tersebut tampak melakukan penganiayaan, yakni beberapa kali menendang dan memukuli korban hingga jatuh tersungkur. Dan juga dari hasil penganiayaan yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut membuat korban yakni RF mengalami cedera parah pada bagian tulang rusuk kiri hingga patah dan harus melakukan tindakan operasi. Dan sementara pelaku yakni WS dan MK telah ditetapkan menjadi tersangka dan telah diamankan di kantor polisi setempat. Berdasarkan pemaparan kronologi kasus pembulian yang terjadi di Cilacap yang dialami oleh korban yang berinisial RF ini, dapat kita lihat dengan jelas adanya hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh teman sebayanya sendiri, hanya dikarenakan oleh hal yang sepele. MK dan WS, selaku pelaku bullying yang telah ditetapkan tersangka oleh kepolisian, tidak sepatutnya dapat dengan mudah melanggar hak asasi orang lain, karena hanya akan menimbulkan kerugian baik itu untuk dirinya sendiri, korban, serta pihak keluarga yang terkait. Meskipun pihak keluarga korban telah memaafkan pelaku, tetapi sebagai orang tua yang hak asasi anaknya telah dilanggar oleh orang lain dengan mudah, pihak keluarga meminta agar proses pengadilan tetap berjalan sesuai dengan peraturan hak asasi manusia yang berlaku di negara Indonesia. Sebaliknya, pelaku serta keluarga harus menerima keputusan tersebut dengan ikhlas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku karena telah melanggar hak asasi orang lain dengan mudah. Kasus perundungan di Cilacap ini termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Bullying dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM ringan. Peraturan ini menyampaikan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Dari sini tentu sudah terlihat dengan jelas bahwa tindakan pelaku perundungan di Cilacap ini melanggar Undang-Undang HAM yang ada dengan tindakan kekerasannya yang bahkan sampai membuat korban harus dirawat di rumah sakit. Dari kasus bullying siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan agar insiden bullying dan penganiayaan yang melibatkan remaja SMP di Cilacap, Jawa Tengah dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice. Restoratif justice sendiri merupakan sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum
dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa serta masyarakat secara umum. Penanganan tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Dalam kasus ini, pelaku juga dianggap sebagai korban karena pasti terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keterlibatan anak-anak dalam tindakan kekerasan. Seperti halnya bagaimana pola asuh lingkungan keluarga, pergaulan di sekitarnya, dan dampak dari media sosial. Namun demikian, KPAI tetap mendukung proses hukum yang berlangsung dengan syarat bahwa proses tersebut harus mematuhi asas peradilan anak dan memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk perlindungan bagi korban. Selain itu, akan lebih baik lagi jika pelaku dalam kasus ini dapat diberikan pendampingan hukum dan dalam menjalani proses hukum, seperti halnya rehabilitasi untuk masa depan yang lebih baik. Dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan khususnya kekerasan bullying seperti ini, ada beberapa usaha penanggulangan yang dapat dilakukan agar kasus ini tidak terulang lagi, terutama di lingkungan sekolah. Pihak sekolah dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak kepada setiap siswanya. Pihak sekolah juga dapat menciptakan kultur budaya sekolah yang baik dan sehat, dengan juga memberikan sosialisasi tentang bahayanya bullying kepada semua siswa. Pihak sekolah juga dapat membangun kesadaran kepada setiap siswanya tentang konsekuensi negatif dari tindakan bullying ini, dengan juga menetapkan peraturan anti-bullying di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, dengan kontribusi dari keluarga, pihak sekolah dan masyarakat sangatlah dibutuhkan, karena dengan adanya kontribusi ini diharapkan dapat mencegah agar pembulian tidak terulang lagi, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat dan keluarga. Melibatkan semua pihak merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi setiap individunya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.